Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, cek tes mati, cek tes, dengaran belum? Cek sian suareng belum buat pilas tuh ya. Ke depan Al-Ihsan nyediakan buat merekam suara. Al-Ihsan yang ngerekam orang kan dari dalam nih. Mau dari dalam. Cek. Halo. Bismillah. Tes. Bismillah. Cek. Bobet. Cek. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, yaitu nikmat umur, kemudian nikmat waktu luang, kemudian juga nikmat kesempatan, yang mana kita pada malam ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dari salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka saling mengajarkan, membacakan Al-Quran, kecuali Allah itu akan turunkan untuk mereka ketenangan, dan Allah akan liputi mereka dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian para malaikat itu akan menurunkan sayap mereka sebagai bentuk penghormatan untuk mereka yang sedang berkumpul di rumah Allah tersebut. Lalu Allah sebut-sebut mereka di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat. Itulah diantara kemuliaan yang Allah berikan untuk para penuntut ilmu. Ilmu adalah, kalau bahasa ulama itu qaidun, pengendara atau pengembala. Kalau bahasa sekarang supir. Ilmulah yang mengarahkan kemana seseorang itu akan pergi. Ilmulah yang menuntun kemana matanya itu akan dia gunakan untuk melihat, kemana telinganya itu akan dia pakai untuk mendengar, kemana atau apa yang akan dia ucapkan dari lisannya, kemanakah dia arahkan tangannya, kemanakah dia langkahkan kakinya. Seseorang itu bergerak, berbuat, bertindak
bersikap itu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Tatkala dia memiliki ilmu yang sahih, kemudian akidahnya adalah akidah yang benar dan kuat, maka semua perbuatannya itu akan mencerminkan apa yang ada di dalam keyakinan, di dalam ilmu yang dia miliki. Ibaratkan gelas ini, kalau gelas ini isinya air putih, nggak mungkin tiba-tiba jadi susu atau madu. Seandainya gelas ini isinya air comberan, nggak mungkin dia tiba-tiba jadi air gula atau air kopi. Gelas ceret itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Makanya seseorang itu bersikap berbuat sebenarnya adalah cerminan dari hati, keyakinan dan ilmu yang ada pada dirinya. Makanya ilmu ini adalah sebagai pembimbing, penuntun arah hidup manusia. Ucapan yang terkenal di kalangan ulama, laulal alimu lakana an-nasu mislul bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, niscaya manusia itu hidup bagaikan binatang. Apa sih bedanya kita dengan binatang? Binatang itu hidupnya cuma memuaskan hasrat dan nafsu mereka saja. Adapun manusia itu diberikan oleh Allah pikiran, diberikan oleh Allah hati untuk berpikir apa akibat dari semua perbuatan yang dia lakukan. Seandainya tidak ada ilmu, kita hidup bagaikan binatang. Kita nggak pernah berpikir apa sih dampak dari perbuatan kita. Kita nggak pernah berpikir setiap makanan yang haram kita makan ini kemana sih larinya. Itulah binatang. Dia nggak pernah memikirkan. Dia makan racun sekalipun dia makan. Kalau itu bentuknya makanan, itulah binatang. Tetapi manusia itu memikirkan, dan manusia itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu mereka terbedakan dengan binatang. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas sebuah buku kecil, yang buku ini adalah buku yang sangat penting dipelajari oleh setiap muslim sebelum dia belajar ilmu apapun di dalam masalah akidah. Sebenarnya idealnya itu sebelum dia belajar ilmu apapun dalam masalah akidah, dia harus memahami buku ini. Buku yang akan kita bahas ini adalah 4 kaidah tentang tauhid dan syirik. Kenapa buku ini harus kita pelajari sebelum ilmu yang lain? Karena ilmu-ilmu yang lain yang mengarah kepada ibadah-ibadah tertentu, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, semua amal ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas tauhid. Jadi tauhid itu adalah pondasinya. Sedangkan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba itu bangunannya. Bagaimana seseorang ini membangun sebuah bangunan sampai 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat sampai ke atas, tapi dia nggak pernah membuat pondasi, nggak bakalan jadi bangunan tersebut. Sebanyak apapun sholat, puasa, zakat, haji, sedekah yang dia lakukan, tetapi dia masih berdoa kepada Allah, habaan mansur, Allah akan jadikan bagaikan debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperhatikan akidah dan tauhid ini sebelum kita memperhatikan ibadah-ibadah yang lain, termasuk masalah akhlak, masalah muamalah, masalah ibadah. Paling penting kita perhatikan akidah dan tauhid dulu. Karena akidah dan tauhid adalah kunci masuk surga. Seseorang nggak akan bisa masuk surga kecuali dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kitab yang akan kita bahas judulnya adalah Al-Qawaidul Arba'. Terjemahannya adalah kaidah-kaidah yang 4 atau 4 kaidah.
Qawaid itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah qaidatun. Qaidah adalah sesuatu yang bercabang darinya sesuatu yang lain. Itu arti qaidah di dalam bahasa Arab. Qaidah adalah sesuatu yang bercabang darinya sesuatu yang lain. Ini ibaratkan batang. Ini kita anggap batang ini sebagai qaidah. Dari batang ini nanti akan bercabanglah ranting-ranting tersebut. Kemudian tumbuhlah daun-daun, kemudian tumbuhlah buah-buah tersebut. Itulah arti dari qaidah. Jadi buku ini membahas tentang usul-usul yang nanti bercabang darinya perkara-perkara yang lain yang banyak. Jumlahnya berapa? 4 macam qaidah. Itu secara ringkas judul kitab yang akan kita bahas. Kemudian poin setelahnya, kenapa kita membahas kitab Qawaidul Arba'in? Kenapa kita membahas kitab Qawaidul Arba'in? Pertama, kitab Qawaidul Arba'in ini terus dinasihatkan oleh para ulama untuk dipelajari bagi setiap muslim. Berarti ini adalah nasihat, arahan dari para ulama di dalam kita belajar ilmu akidah. Jadi ulama-ulama kalau mereka menasihatkan ilmu akidah, kitab apa yang kita pelajari sebagai pondasi dalam masalah akidah, mereka mengatakan salah satu usul yang kemarin sudah kita bahas, atau al-usul salasah. Yang kedua mereka mengatakan al-qawaidul arba'. Yang ketiga mereka mengatakan kitabut tauhid. Yang keempat dilanjutkan lagi dengan kasyfus syubuhat. Setelah itu barulah baca kitab apapun yang kau mau dari ilmu akidah. Karena semua pondasinya sudah terkumpul dalam 4 kitab tersebut. Kitab Salasatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, Kasyfu Asy-Syubuhat. Jadi itu nanti runtutan dalam kita belajar ilmu akidah. Itu alasan yang pertama. Jadi kita mengikuti nasihat para ulama di dalam belajar ilmu akidah. Alhamdulillah kita kemarin telah selesai membahas masalah al-usulu as-salasah. Kemudian kita sebutkan ada kurang lebih 20 poin penting di dalam kitab Usul Salasah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita membahas kitab Qawaidul Arba' ini? Kita iqtida, mencontoh para ulama salafus salih. Kita mencontoh para ulama salafus salih. Mereka di dalam belajar akidah yang mereka bahas adalah 4 kaidah ini. Walaupun judulnya dulu bukan Qawaidul Arba', mungkin judulnya kitabnya Kitabut Tauhid atau judulnya Kitab As-Sunnah dan judul-judul yang lain, tetapi 4 poin ini pasti mereka pelajari. Nah, itulah menjadi kebiasaan para ulama dalam belajar ilmu akidah. Kita sekarang belajar ilmu akidah melalui Qawaidul Arba', kita iktida, mencontoh kehidupan para ulama di dalam menuntut ilmu akidah. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita belajar ilmu akidah ini? Di dalam kitab yang kita pelajari nantinya ini, buku kecil ini, ada bantahan untuk syubhat-syubhat orang musyrikin di zaman kita sekarang. Kitab ini berisi bantahan kepada syubhat-syubhat orang-orang musyrik di zaman kita sekarang. Nah, itu penting bagi kita untuk mengetahui kaidah-kaidah ini biar kita itu bisa membentengi diri dari syubhat-syubhat orang musyrik. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita belajar ilmu akidah lewat Qawaidul Arba' ini? Karena Qawaidul Arba' ini adalah ringkasan dari kitab Kasyfus Syubuhat. Qawaidul Arba' ini adalah ringkasan dari kitab Kasyfu Asy-Syubuhat. Kasyfu Syubuhat itu panjang lebar membahas tentang syubhat-syubhat orang musyrikin
kemudian dibantah satu persatu secara terperinci. Itu isinya Kasyfus Syubhat. Dan kalau Kasyfus Syubhat itu dibaca oleh orang-orang yang baru belajar menuntut ilmu, mereka itu nanti lebih paham syubhatnya daripada bantahannya. Makanya sebelum masuk kepada kitab yang lebih tinggi tersebut, diringkaslah kitab yang lebih ringan, lebih sederhana, yang intinya adalah bantahan. Disebutkan syubhatnya, cuma disebutkan bantahannya saja sebagai benteng bagi kita dari syubhat-syubhat orang musyrikin. Kenapa? Ini penting. Karena kalau kita nggak paham tentang syubhat-syubhat kesyirikan, nanti ditakutkan kita itu akan terjatuh ke dalam kesyirikan yang kita tidak sadari. Yang itu sering sekali kita lihat. Kalau ada orang kesurupan yang dipanggil siapa? Dipanggil dukun. Kemudian dukun minta apa? Minta kain hitam, habisnya diikatkan di kepala ang, ya kan? Lalu kain hitam diikatkan di kaki orang yang kesurupan. Masuk kan? Lalu dia ngomong, karena minta apa? Minta ayam, minta taluk. Dibelikanlah ayam, diberilah taluk. Jadilah penghambaan diri kepada syaitan. Dan ini itu sering kita lihat. Usah nambula. Ya, sering kita lihat dimanapun daerah kita. Kalau dia itu jauh dari ilmu, kalau ada orang kesurupan yang dipanggil itu dukun, ini adalah kesyirikan yang nyata-nyata, kesyirikan penghambaan diri, memberikan sembelihan kepada syaitan. Makanya syaitan itu kalau tidak ada orang yang berilmu di sekeliling mereka, mulailah dia mula, aku adalah Naki. Nah, namaku itu cucuku, jaga betul-betul cucuku. Mana rokok, mana ayam hitam. Ngapain anak tang tahu? Di rumah biasa gitu juga. Anak tahu kalian di rumah, gitu juga. Jinnya ngomong apa? Kalau usah kabarkan kepada orang soleh, dinyebuti anak orang soleh, biar kita ujuk. Kemudian aku tuh Naki, kau tuh cara ngobatin begitu. Intinya orang-orang itu disuruh menghambakan diri kepada jin dan syaitan tersebut. Nah, itu hati-hati kita. Jadi masalah-masalah kesyirikan itu di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita masih sangat merajalela. Anggapan sial kepada tanggal-tanggal tertentu itu syirik bukan? Itu syirik. Zodiak masih ada? Masih banyak sekali, itu syirik. Datang kepada dukun-dukun itu syirik. Nonton acara-acara ramal, acara-acara dunia 2 malam, dunia 2 malam, pokoknya lah yang semisal ya kan. Itu termasuk menonton acara kesyirikan, dan itu sudah menjadi adat kita yang kita nggak paham. Sebenarnya arahnya itu bisa membuat kita murtad dari agama Islam. Nah, itulah pentingnya kenapa kita membahas kitab Qawaidul Arba' ini sebagai pondasi benteng untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab yang kita bahas ini adalah berisi 4 kaidah. Catatan untuk 4 kaidah ini. Pertama, kaidah yang dibahas di sini untuk memahami apa itu syirik dan apa itu tauhid. Pembeda yang mana yang syirik, yang mana yang tauhid. Itu di situ. Jadi kita paham mana tauhid, mana syirik. Yang kedua, kaidah-kaidah yang disebutkan ini bukan diambil dari penulis. Ini bukan isi kepalanya penulis, bukan dari mimpi penulis yang diamalkan oleh sebagian jamaah. Dari mana amalan ini? Mimpi syekh kami dulu bertemu dengan Rasulullah, kemudian diberi wasiat untuk keluar kemana-mana. Itu mana dalilnya? Nggak ada dalilnya, mimpi saja. Kitab yang akan kita bahas 4 kaidah ini bukan dari isi kepala penulis, bukan dari mimpi, bukan dari adat istiadat, tapi semuanya diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita pahami. Orang suka menuduh Wahabi, Salafi begini dan begitu. Lihat, semua ilmu, semua kaidah, pondasi-pondasi dalam agama mereka ambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah.
Kemudian catatan yang ketiga untuk kaidah-kaidah ini, setelah kita memahami 4 kaidah ini, akan mudah bagi kita memahami tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tauhid yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Setelah kita paham 4 kaidah ini, kita akan mudah memahami tauhid yang dibawa oleh Rasul, oleh seluruh para nabi, dan tauhid yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Kita selama ini tahu Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran. Cuma apa sih isinya Al-Quran? Kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kita tahu nggak apa ajaran inti dari Nabi Muhammad? Kadang-kadang kita nggak paham. Makanya kita tahunya selawatan, selawat ini, selawat itu, serakalan ini, serakalan itu. Tapi nggak pernah tahu bagaimana Nabi Muhammad itu dalam ibadah beliau, dalam akidah beliau, dalam semua masalah agama yang dulu beliau ajarkan kepada kita. Kemudian catatan yang terakhir, mengenal 4 kaidah ini lebih penting daripada memahami semua masalah fikih, masalah akhlak, masalah muamalah, semua masalah agama. Jadi mengenal 4 kaidah ini, kaidah tentang tauhid dan syirik, lebih penting daripada memahami masalah-masalah fikih, ilmu-ilmu syar'i yang lain di dalam agama kita. Kemudian insyaallah kita cara kita dalam membahas kitab ini, kita samakan dengan dulu ketika kita membahas kitab Salasatul Usul atau Usul Salasah yang sering kita dengar dengan Usul Salasah. Ini kitab yang saya pilih, kitab Qawaidul Arba yang ditulis oleh Haisam bin Muhammad Jamil Sarhan, dan beliau itu masih hidup. Beliau itu salah satu pengajar ulama di Masjid Nabawi. Nah, ini sistem beliau itu mensarah dengan bahasa yang simpel tetapi dengan bagan-bagan. Memang nggak semua orang itu belajarnya itu cocok dengan bagan, ya kan? Tetapi kebanyakan orang belajar dengan bagan itu lebih mudah. Nah, insya Allah metode kita itu akan belajar dengan bagan, tabel, dan yang semisalnya. Qawaidul Arba secara garis besar isinya cuma 3 bab. Yang nanti akan kita bahas, nggak tahu berapa bulan kita membahasnya. Isinya cuma 3 bab saja. Masa nggak paham 3 bab? Gampang insya Allah kan? Baik, pembahasan. Habis. Mudah-mudahan habis ya. Pembahasan. Al-Qawaidu. Nah, kan habis juga kan? Mumtaz. Pembahasan Al-Qawaidul Arba'. Apa sih yang dibahas di dalam Qawaidul Arba' ini? Yang dibahas cuma 3 saja. 3. Tapi anaknya banyak. Nah, ya masalah. Iya kan? Indung sedikit tapi anaknya banyak. Satu yang dibahas adalah muqaddimah. Muqaddimah artinya adalah pembukaan. Yang beliau disebutkan nanti di dalam pembukaan adalah pilar-pilar kebahagiaan. Pilar-pilar kebahagiaan yang akan beliau sebutkan nantinya. Kemudian nanti bab yang kedua beliau membahas pentingnya belajar
tauhid. Pentingnya belajar tauhid. Ini nanti pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga yang beliau bahas adalah isinya qawaid. Artinya adalah kaidah yang nanti akan disebutkan 4 kaidah. Ini secara umum yang ada di dalam kitab Qawaidul Arba'. Pertama, muqaddimah atau pembukaan, beliau menyebutkan tentang pilar-pilar kebahagiaan. Yang kedua adalah pentingnya tauhid. Bagaimana sih kedudukan tauhid ini di dalam agama kita? Apakah semua orang yang mengatakan tauhid atau berzikir la ilaha illallah, mereka itu betul-betul memahami apa itu tauhid ataukah enggak? Kemudian yang terakhir nanti beliau sebutkan qawaid, yaitu kaidah-kaidah inti dari buku ini nanti disebutkan 4 kaidah. Kita akan membaca Qawaidul Arba' ini dari awal sampai akhir. Seperti kemarin kita membahas salah satu usul. Jadi kita baca nanti dari awal sampai akhir tanpa kita jelaskan lebih dalam. Cuma kita tulis saja di papan inti dari poin-poin yang dijelaskan. Kemudian setelah selesai khatam sekali. Kemarin usul Selasa kita khatam 2 kali kan? 2 kali khatam kemarin usul Selasa. Kita baca dari awal sampai akhir lalu dibikin bagan. Kemudian lalu kita baca lagi dari awal, kita perinci satu persatu penjelasannya. Qawaidul Arba' juga begitu. Nanti kita baca dari awal sampai akhir, khatam selesai kita. Jadi kita tahu apa itu Qawaidul Arba'. Kemudian baru kita syarah, kita jelaskan secara lebih terperinci. Mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan Qawaidul Arba' ini. Dan kitab ini harganya murah. Mungkin 2.000, ya kan? Kalau di print itu mungkin 2.000. 2 lembar HPS kalau nggak salah. 2 lembar HPS. Kalau mau sama terjemahannya juga boleh. Ini kitabnya sedikit. Ini kan sarah. Sarahnya berapa lembar coba? 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Sarahnya cuma 5 lembar. Kalau matannya lebih sedikit lagi ya kan? Paling lembar saja sudah habis. Jadi matanya ini sangat sedikit. Kita berharap nanti semua jemaah itu memiliki pegangan. Kalau nggak bisa yang bahasa Arab, usana HP-nya GTI. Kalau nggak bisa bahasa Arab, carilah yang sudah diterjemahkan. Ini banyak sudah diterjemahkan, itu banyak di internet yang bentuknya PDF itu juga sudah banyak. Kita baca kitab kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awal-awal ini agak bosan biasanya. Antum dengar baca gitu kan, agak bosan. Ya mudah-mudahan kita bersabar di dalam menuntut ilmu. Beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan beliau. Nah, ini kita jelaskan saja langsung. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa faedahnya menulis sebuah kitab, sebuah surat, sebuah SMS, WA dengan Bismillahirrahmanirrahim? Faedahnya ada 3 faedah kita memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. 1, kita mencontoh Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup, mulia. Jadi kita memulai Bismillahirrahmanirrahim itu memulai sebagaimana dimulainya Al-Quran. Yang kedua, faedahnya adalah kita
mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menulis surat beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menulis surat beliau itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dilihat dicek surat-surat Nabi Muhammad SAW itu beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mencontoh para ulama. Jadi para ulama sudah jadi kebiasaan mereka di dalam menulis kitab, menulis surat dan yang semisalnya, mereka itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Nah, itu faidah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, fungsi dari Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari Bismillahirrahmanirrahim, satu, untuk isti'anah, meminta tolong. Bismillah, bi itu huruf jar. Dalam bahasa Arab bi itu huruf jar. Ismillah artinya nama Allah. Ism itu nama, Allah itu Allah. Bi dengan Ismillah nama Allah. Apa maksud dengan di situ? Dengan di situ maksudnya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, terkandung makna di dalamnya, dengan pertolonganmu ya Allah amal ini bisa terlaksana, dengan pertolonganmu ya Allah ilmu yang disampaikan ini ikhlas karenamu, dengan pertolonganmu ya Allah semoga ilmu ini tersebar ke seluruh kaum muslimin dan menghilangkan seluruh kesyirikan, terkhusus di daerah kita Pemangkat. Sebanyak Pemangkat ini tugas kita bersama ini. Tidak jauh-jauh lah, Sambas ya, kuburan diberi tirai. Nah, iya kan? Itu kan sudah menjadi adat dan kebiasaannya kaum Nabi Nuh. Jauh sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, kaum Nabi Nuh sudah berbuat apa yang mereka lakukan? Mereka buat patung-patung, mereka buat gambar-gambar, mereka pahat orang-orang soleh mereka kasih tirai-tirai, mereka kasih lampu-lampu. Itulah keadaan orang-orang zaman Nabi Nuh, orang-orang musyrik di zaman Nabi Nuh. Itu masih tugas kita. Makanya tugas kita di dalam dakwah ini masih banyak. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim adalah tabarruk, mencari berkah. Jadi kita itu ngalap berkah dengan nama Allah. Nah, itu ngalap berkah yang dibolehkan. Adapun ngalap berkah ketika orang dikubur, ada sisa tali pocong diambil lah bawa ke rumah. Masih ada ke? Masih ada ke zaman sekarang? Mendulu kan ada sampai dibuat film tali pocong, ambil tu tali pocong, mantap. Atau tanah kuburan orang yang baru dikubur, ambil bawa ke rumah ya kan, masukkan dalam kain. Nah, tapi dan boleh melangkai parik, dan boleh melangkai parik, dan boleh lewat di bawah jemuran. Dia ajak orang-orang kita. Belum lagi yang istilah bacup, istilah kemponan lah, istilah banyak sekali. Tugas kita masih ini untuk menjelaskan masalah akidah yang sahih kepada masyarakat kita. Kenapa? Karena kita takut mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita Wahabi, hatimu dah Wahabi. Yang penting kami mau menjelaskan kebenaran, tanda kita sayang kepada mereka. Contoh, nanti ada biak kacik, anaknya main di samping sungai, dibiarkannya lah, biarkan anakku yang bisa berenang padahal anaknya baru 1 tahun, biarkan. Aku sayang dengan anakku, kalau mau disayangi dia nangis, ya kan? Mungkin tidak ada ngomong begitu. Anaknya main di tepi sungai, umurnya baru 1 tahun, kemudian dia ngomong, biarlah nanti kalau aku larang dia itu nanti nangis. Mungkin tidak ngomong begitu? Enggak mungkin, karena dia sayang kepada anaknya, dia tangkap, dia jujur, dia binasakan biasanya kan. Kau tuh sebelum aku yang nangis, bagus kau yang nangis. Nah, tanda sayang orang tua kepada anaknya, diselamatkan dari sesuatu yang berbahaya. Ulama itu sayang dengan kita, biar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Tapi balasannya itu dibilang Wahabi itu begini, itu maklum lah, biasa. Rasul itu dibilang gila, majnun, ya kan? Orang yang murtad dari agamanya. Rasul itu tukang syair, Rasul itu tukang sihir, dan berbagai julukan yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya dalam kita berdakwah, ternyata dakwah kita kok nyaman gitu kan, mantap, semua orang setuju, hati-hati.
Hati-hati dengan dakwah tersebut. Barangkali dia itu bunglon, ya kan? Karena ajak ke tahlilan dia bagi, karena ajak ke serakalan dia bagi, ya kan? Karena ajak ke salaman dengan perempuan, ayo, semuanya boleh. Makanya banyak pendukung dakwahnya itu dakwah orang-orang bunglon. Jadi dia bisa menjelma, berubah-ubah. Dakwah para rasul, para ulama itu kokoh di atas kebenaran dan nggak peduli apapun yang diucapkan oleh manusia. Nggak peduli apapun ucapan manusia kepada mereka. Itulah faedah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan, As'alullah al-karim rabbal arshil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa hadhihi thalath unwanus sa'adah. Itu kalimat beliau. Kita terjemahkan. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Allah itu menjagamu di dunia dan di akhirat, dan agar Allah menjadikan dirimu itu berbarokah dimanapun engkau berada, dan agar Allah menjadikan dirimu jika diberikan nikmat engkau itu bersyukur, dan jika engkau diuji oleh Allah engkau itu bersabar, dan jika engkau berdosa engkau itu segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muqaddimah dari penulis. Waktunya selama? Hah? 9. Oh. Itu yang kita baca barusan adalah muqaddimah dari penulis atau pembukaan. Pilar kebahagiaan. Apa yang beliau sebutkan di situ? Beliau doakan. Beliau mendoakan. Oh, ini. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Semoga Allah menjadikan dirimu mubarakan. Nggak usah kita terjemahkan, Anda sebutkan mubarakan aja. Mubarakan dimanapun kamu berada. Yang ketiga doa beliau, semoga Allah menjadikanmu satu, bersyukur jika diberi. Yang kedua, bersabar jika diuji. Yang ketiga, istighfar jika berbuat dosa. 3 hal ini kata beliau, ini adalah pilar kebahagiaan. Itu muqaddimah yang dijelaskan oleh penulis. Beliau menyebutkan, membuka kitab beliau dengan mendoakan orang-orang yang belajar. Lihat para ulama, mereka itu mendoakan, berarti niat mereka itu ikhlas dalam menyebarkan ilmu agama. Yang kedua, orang yang mendoakan itu dia itu hasad atau benci sama orang yang didoakan? Tentu tidak. Orang yang mendoakan itu menunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang didoakan. Berarti mereka itu di dalam menyebarkan agama, mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang didakwahi. Kemudian yang kedua, mereka itu menyayangi orang-orang yang didakwahi. Jadi dasar kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kepada manusia ini tauhid, ini syirik.
walaupun mereka menuduh yang macam-macam, dasarnya adalah kita sayang kepada mereka. Sebagaimana kita sayang kepada anak kita, kita nggak mau dia terjatuh ke dalam sungai, kita nggak mau dia terbakar oleh api. Begitu juga kita nggak mau saudara-saudara kita itu dibakar di dalam api neraka. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Beliau menyebutkan berdoa pertama agar Allah itu yatawallaka. Nggak usah kita jelaskan. Yatawalla itu wali artinya. Jadi Allah menjadi wali dan kita menjadi wali Allah. Bagaimana Allah menjadi wali? Bagaimana kita menjadi walinya Allah itu dibahas di dalam Islam. Dan banyak orang yang rancu memahami siapa itu wali, sehingga setiap orang yang bisa kebal, nggak mempan peluru disebut sebagai wali. Nah, ini akan dijelaskan secara terperinci. Kemudian yang kedua, beliau mendoakan kepada kita mubarakan. Yang terjemahan kita adalah berbarokah. Nanti akan ada pembahasannya barokah. Mana sesuatu yang boleh kita mencari berkah dengannya, mana yang tidak boleh kita mencari berkah dengannya. Yang kita bahas dalam bab tabarruk, ngalap berkah. Ini diperinci juga di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, agar Allah menjadikanmu orang yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berdosa istighfar. Ini adalah 3 pilar kebahagiaan. Kenapa? Karena roda kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia, siapapun manusianya, setiap roda kehidupan yang dilalui oleh manusia, siapapun dia, nggak bakalan keluar dari tiga poin ini. Kadang-kadang kita dapat nikmat, kadang-kadang kita dapat ujian, dan kadang-kadang kita berdosa. Kalau kita dapat nikmat kita bersyukur, kalau kita diuji kita bersabar, kalau kita berdosa kepada Allah kita beristighfar. Dan insya Allah kita akan perinci bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara bersabar, dan bagaimana cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umum tentang mukaddimah. Pas waktunya. Alhamdulillah, kita cukupkan pembahasan kita. Kita akan sambung insyaallah pada pertemuan setelahnya. Insyaallah cara kita membahas di awal-awal kita baca secara umum, kemudian kita tulis di bagan tanpa kita jelaskan lebih detail. Setelah kita hatam satu kali, baru kita ulang lagi secara mendetail terperinci satu persatu. Mohon maaf mungkin di tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.